Dewa medis terkuat. Bab 157 Balas Dendam. Ledakan keras itu menarik banyak perhatian orang, dan semua orang melihat keluar ke arah jeep. Siapa yang gila? Beraninya mereka menabrak mobil Zhang Wusheng. Bukankah ini seperti mencari kematian? Sudah berakhir, anak ini dalam masalah besar. Tuhan memberkatinya karena Zhang Wusheng tidak membunuhnya. Semua orang mencibir dengan nada menghina. Menurut mereka, orang ini yang masuk tanpa izin pasti akan mati. Zhang Yun juga merasa sedikit tidak senang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melirik. Ketika dia melihat mobil itu, dia tidak dapat menahan sedikit keraguan di matanya. Namun tak lama kemudian, seseorang yang keluar dari mobil langsung membuat semua penonton terdiam. Tidak ada yang mengejutkan pada sosok itu, kecuali bahwa ia mengenakan mantel dengan gaya yang mirip dengan Zhang Yun. Bagian utama mantelnya kurang lebih sama, hanya ada beberapa perbedaan kecil pada detailnya, dan warnanya pun sama. Tentu saja, yang paling penting adalah di bahu mantel itu, ada juga lencana bermotif harimau perak yang persis sama dengan milik Zhang Yun. Orang ini sebenarnya seorang ahli bela diri. Li Qingye. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini? Zhang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengikuti dari dekat, Li Qingye melangkah memasuki istana di bawah perhatian semua orang. Hai, bukankah ini Lao Zhang? Lama tak berjumpa. Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Yun mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Li Qingye, mengapa kamu ada di tempat seperti ini? Hehehe, aku datang ke sini untuk mengunjungi kepala sekolah keluarga Shen kita. Kepala sekolah. Alis Zhang Yun berkerut lebih dalam. Bagus. Setelah berkata demikian, Li Qingye mengabaikan Zhang Yun dan berjalan memutarinya, lalu berjalan ke samping Xiao Chen. Anak buah Zhang Yun segera memberi jalan untuknya. Setelah Li Qingye masuk, dia membungkuk dalam-dalam pada Xiao Chen. Saya Li Qingye, senang bertemu dengan Anda, Tuan Xiao. Adegan ini benar-benar membingungkan semua penonton dan otak mereka menjadi kacau. Zhang Xiaoji memiliki kakek buyut yang merupakan seorang santo seni bela diri. Tetapi Xiao Chen memiliki seorang martial saint di bawah komandonya, jadi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Wajah Zhang Xiaoji dan putranya langsung berubah. Awalnya mereka ingin Xiao Chen mati, tetapi sekarang Xiao Chen memiliki seorang martial saint di bawah komandonya, bagaimana mereka bisa membunuh Xiao Chen? Perasaan frustrasi tiba-tiba menyerbu hati mereka, membuat ayah dan anak itu begitu sedih hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Adapun Ku Qingying yang berada di panggung tinggi, mata indahnya kembali bersemangat. Awalnya dia mengira Xiao Chen sudah ditakdirkan mati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen ternyata memiliki bawahan seorang martial saint. Keluarga Shen sama sekali tidak kalah dengan keluarga Namong, mereka berdua merupakan salah satu seni bela diri negara Yan. Oleh karena itu, status Li Qingye tidak lebih lemah dari Zhang Yun. Dengan adanya Li Qingye, Zhang Yun pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Xiao Chen. Tampaknya Xiao Chen tidak harus mati. Tanpa diduga, ketika sudah sampai pada titik kematian, Xiao Chen mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan memberi semua orang kejutan lainnya. Hati Ku Qingying yang sudah bergairah, kini makin tertarik pada Xiao Chen. Begitulah lelaki. Dia lebih muda dari Zhang Xiaoji, tetapi kekuatannya jauh lebih unggul dari Zhang Xiaoji. Dia pasti bisa membunuh Zhang Xiaoji dalam hitungan detik. Oh tidak, dia pasti bisa membunuh seluruh wilayah Jiangnan dalam hitungan detik, semua orang, baik muda maupun tua. Karena dia menelepon Shen Tianjun kemarin, Xiao Chen tidak terkejut melihat Li Qingye di sini. Dia memberinya sedikit dukungan dan berkata dengan lembut. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Li Qingye berdiri tegak. Terima kasih, Tuan Xiao. Kemudian dia melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Xiao, apa yang terjadi? Sebelum Xiao Chen sempat berbicara, Xiao Zi berbicara terlebih dahulu. Mereka ingin membunuh ayahku. Apa? Tatapan mata Li Qingye tiba-tiba berubah dingin, lalu dia segera berbalik, menatap Zhang Yun dengan wajah dingin. Zhang Yun, apa yang terjadi? Bisakah kamu memberiku penjelasan? Ekspresi Zhang Yun juga sangat jelek. Dia tidak pernah menduga Li Qingye akan muncul. Li Qingye, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik kamu tidak ikut campur. Hah? Mencampuri urusan orang lain. Zhang Yun, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Aku peringatkan padamu, Tuan Xiao, tetapi dia adalah kepala sekolah keluarga Shen kita. Untuk lebih jelasnya, dia juga guru Liku. Kau ingin membunuh guruku,
dan kau mengatakan kepadaku bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Zhang Yun mengepalkan tangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Li Qingye, jangan cari masalah denganku. Orang ini telah merusak pernikahan cucu temanku. Dia juga ingin membunuh keturunan temanku dan keluarganya. Dia baru saja memukul anak buahku dengan keras. Dalam situasi seperti ini, kau tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia adalah kepala sekolah keluarga Senmu, dan kemudian ingin aku mengakhiri semuanya. Apa kau pikir aku bodoh? Alasan Zhang Yun berkata demikian adalah karena dia tahu dengan jelas bahwa keluarga Sen tidak mungkin memiliki guru utama. Ada banyak sekali guru di keluarga Sen. Tanpa perlu membahas rincian lainnya, hanya 4 kaisar bela diri saja yang sudah cukup terkenal untuk mendominasi dunia. Jika para pendekar keluarga Sen membutuhkan seorang instruktur, tidak mungkin mereka dapat menemukannya dari luar. Xiao Chen ini sangat muda dan kurang dikenal, namun kekuatannya paling tinggi hanya seperti seorang martial saint. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadi kepala sekolah keluarga Sen? Li Qingye mendengus pelan, menolak menyerah sedikit pun. Menurutku kau bodoh, jadi bagaimana menurutmu? Singkatnya, hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Tuan Xiao. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melangkahi mayatku. Kau, jangan pergi terlalu jauh. Li Qingye, aku sudah bertindak terlalu jauh, jadi kenapa? Anda, kedua belah pihak saling serang, tidak ada yang mau mengalah. Ayah Zhang segera melangkah maju dan berkata dengan ekspresi sedih. Paman Zhang, ayahku meninggal lebih awal. Kami, keluarga Zhang, akhirnya sampai di tempat kami saat ini. Tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas keluarga Zhang kami. Jika kami membiarkan mereka pergi seperti ini hari ini, maka keluarga Zhang kami tidak akan lagi memiliki muka untuk tinggal di Jiangnan. Zhang Yun mendengus dingin dan berkata, jangan khawatir. Hari ini, aku di sini dan tidak akan membiarkan siapapun menindas keluarga Zhangmu. Menindasmu berarti menindasku. Semua orang di sekitar gemetar, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun. Sekarang ini adalah pertarungan antar dewa. Semut-semut ini, siapa yang berani berkata lebih dari itu, takut mendapat masalah dan kehilangan nyawa dalam sekejap. Setelah menghibur ayah dan anak keluarga Zhang, Zhang Yun kemudian berbicara kepada Li Qingye. Li Qingye, aku ingin menjelaskannya padamu. Selama aku ada di sini hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa membawanya pergi. Dia pasti akan mati. Benarkah? Keluarga Namongmu, yang hanya seorang pendekar bela diri kecil, sangat mengagumkan. Bab 158 memanjat. Begitu suara ini keluar, Zhang Yun merasa sangat tidak senang. Hanya karena Li Qingye berani keluar dan menimbulkan masalah baginya, dia ingin menebasnya. Alhasil, datanglah seorang bajingan lain yang berani menimbulkan masalah baginya. Jika Zhang Yun tidak menunjukkan kekuatannya, apakah menurutmu dia benar-benar kucing yang sakit? Zhang Yun berbalik dengan marah, dan setelah melirik, kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Orang-orang yang datang kali ini sebenarnya adalah 4 orang suci bela diri. Terdapat segel jenderal bercorak harimau putih perak di pundak. Namun ini bukanlah akhir, karena di belakang keempat orang ini ada seorang pria yang mengenakan mantel yang lebih mewah. Di bahu laki-laki itu terdapat segel bermotif harimau emas berkilau. Pupil mata Zhang Yun langsung mengecil. Dewa Perang. Sebenarnya Dewa Perang telah tiba. Semua orang di antara penonton gemetar ketakutan, menatap Dewa Perang dengan linglung, otak mereka membatu. Apakah mereka sedang bermimpi? Itulah Dewa Perang. Suatu keberadaan yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka lihat seumur hidup mereka. Dewa Perang. Sekarang, mereka benar-benar melihatnya. Orang yang datang adalah Shen Tianji. Dia berjalan perlahan melewati Zhang Yun tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya, sombongnya bagaikan ayam jantan yang baru saja memenangkan pertarungan. Wajah Zhang Yun memerah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak mungkin. Dia berada di level dewa bela diri, sedangkan aku hanya di level orang suci bela diri. Jika seseorang tidak memperlakukanmu dengan baik, kau harus menahannya. Ayah dan anak keluarga Zhang begitu ketakutan hingga mereka gemetar ketakutan, dan dipenuhi dengan kecemasan tentang nasib masa depan mereka. Jantung Ku Qingying berdetak lebih cepat dan dia meletakkan tangannya di dadanya, takut jantungnya akan melompat keluar. Dia adalah seorang jenius bisnis yang hebat, bagaikan mutiara yang bersinar di mata semua orang. Tetapi saat ini, dibandingkan dengan Xiao Chen, dia bagaikan kecemerlangan kunang-kunang jika dibandingkan dengan cahaya bulan yang terang.
Pupil mata Liu Chengfeng mengecil dan seluruh tubuhnya gemetar. Benar saja, dia membuat taruhan yang tepat. Orang ini Xiao Chen jangan sampai terprovokasi. Seharusnya bagus. Makhluk yang bahkan bisa menjalin hubungan dengan dewa perang bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Tampaknya Xiao Chen telah diperhatikan oleh keluarga Shen karena kekuatan dan bakatnya yang besar, dan akan segera diterima di keluarga Shen. Dengan bakat Xiao Chen dan pelatihan keluarga Shen, dia mungkin akan menjadi pasukan tempur teratas di masa depan. Liu Chengfeng awalnya memperkirakan bahwa kekuatannya, setidaknya, setara dengan seorang master di tingkat dewa bela diri. Dewa seni bela diri, dia bahkan tidak berani membayangkannya sepanjang hidupnya. Dia bahkan belum mencapai tingkat seorang martial saint, dia hanya seorang master bela diri. Tetapi, saat dia tengah memikirkannya, Shen Tianji datang di depan Xiao Chen dan membungkuk dalam-dalam pada Xiao Chen. Ah! Udara di seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Seorang dewa bela diri yang bermartabat benar-benar tunduk pada Xiao Chen, seorang bocah yang tidak dikenal. Apakah kamu bercanda? Liu Chengfeng benar-benar ketakutan. Dia mengira Shen Tianji terkesan dengan bakat Xiao Chen dan datang menemui Xiao Chen untuk merekrutnya. Tanpa diduga, Shen Tianji benar-benar membungkuk dalam-dalam pada Xiao Chen. Dia adalah master di tingkat dewa bela diri. Dia pasti tidak akan tunduk pada Xiao Chen hanya karena bakatnya. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Xiao Chen telah mencapai tingkat yang bahkan dikagumi Shen Tianji, dan baru saat itulah dia akan tunduk padanya. Bukankah itu berarti Xiao Chen sekarang setidaknya berada di level dewa bela diri? Ya Tuhan, apakah kamu bercanda? Dewa perang. Alam legendaris dewa perang. Itulah impian seumur hidup banyak praktisi seni bela diri. Tetapi Xiao Chen dapat melakukannya dengan mudah. Ini. Berapa umurnya? Shen Tianji membungkuk ke arah Xiao Chen, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Tuan Xiao, maafkan saya. Saya datang terlambat dan membiarkan orang tak dikenal mempermalukan Anda. Ini benar-benar memalukan bagi keluarga Shen. Wajah Xiao Chen tetap tenang, dan dia menjawab dengan tenang. Tidak apa-apa, kamu datang di waktu yang tepat. Shen Tianji menarik napas lega. Baguslah Xiao Chen tidak marah. Kemudian, dia langsung melirik tajam ke arah Zhang Yun. Zhang Yun, beraninya kau berani menyentuh bahkan VIP keluarga Shen sesuka hatimu. Di mana kau menempatkan keluarga Shen? Meneguk. Zhang Yun menelan ludah, matanya berkedip-kedip. Aku tidak tahu tentang hubungannya dengan keluarga Shenmu. Aku, bajingan. Li Qingye sudah ada di sini, dan kamu masih berani mengatakan tidak tahu. Aku pikir kamu tulus. Apakah kamu ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Shen kita? Tidak, aku hanya. Kamu hanya punya secercah harapan, berpikir bahwa Li Qingye hanyalah seorang ahli bela diri dan kamu bisa mengalahkannya, jadi kamu tidak menganggapnya serius, kan? Setelah mengatakan itu, Shen Tianji bahkan melepaskan auranya sendiri dan maju terus. Pada saat ini, Zhang Yun merasakan seluruh tulang di tubuhnya gemetar. Kekuatan Dewa Perang sangatlah dahsyat untuk seorang martial saint. Setelah mendengus dingin, Shen Tianji melambaikan tangannya dan berteriak dingin. Kemarilah, seret ayah dan anak keluarga Zhang keluar dan potong-potong mereka. Juga, potong semua kerabat langsung keluarga Zhang bersama-sama. Siapapun yang berani tidak mematuhi Tuan Xiao akan mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, Zhang dan putranya langsung pucat pasi, selangkangan mereka basah oleh air kencing, dan tanah pun dipenuhi noda air. Paman Zhang, Anda harus menyelamatkan kami. Kakek Zhang, aku mohon padamu, tolong selamatkan nyawa kami. Jika kami mati, keluarga Zhang akan punah. Zhang Yun mengepalkan tangannya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata, Shen Wushen, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini adalah wilayah keluarga Namong kita. Kamu tidak bisa bertindak gegabah di keluarga Namong kita. Kalau tidak, jika kepala keluarga Namong kita tahu, aku khawatir dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Shen Tianji mencibir. Benarkah? Tapi aku akan tetap membunuh mereka. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa dilakukan keluarga Namongmu padaku? Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Yun berkeringat dingin, dan dia merasa benar-benar tidak berdaya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, suatu kekuatan menyelimutinya, dan aura penindasan Shen Tianji langsung tersapu, membuat Zhang Yun merasa seolah-olah dia telah diampuni. Kakak Shen, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Amarahmu semakin parah. Shen Tianji menyipitkan matanya dan mendongak. Di sana,
Sosok yang auranya sama kuatnya dengan dirinya juga tengah menatapnya. Zhang Yun sangat gembira. Itu si Ye Wusen. Si Ye Wusen telah tiba. Hahaha, dengan adanya si Ye Wusen di sini, tidak ada seorang pun yang bisa bertindak gegabah di wilayah keluarga Namongku. Setelah mendengar nama si Ye Wusen, semua orang langsung pingsan. Sial, datang lagi dewa perang yang lain. Hari ini benar-benar pertarungan antar dewa. Oh tidak, itu Supremes yang bertarung. Bersambung.